Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Doni Firmansyah, pakar slide presentasi. Kali ini kita masuk di sesi yang kedua, buku Amazing Slide Infographic. Kali ini saya akan membahas apa itu infografis dan apa perbedaan antara infografis dengan visualisasi data. Jadi, infografis sendiri bukan infografik. Ya, perlu kita pahami bahwa infografis bukan infografik. Infografis adalah bentuk visual dari data, informasi, atau ilmu pengetahuan. Karena infografis sendiri terdiri dari dua kata, yaitu informasi dan grafis. Informasi bisa data, ilmu pengetahuan, buku yang kita baca, asalkan ada referensinya. Sedangkan grafis itu artinya gambar atau visual. Nah, kalau kita menggunakan kata grafik, nah ini perlu kita luruskan lagi. Kalau grafik, dia adalah visualisasi dari tabel. Kita tahu sendiri grafik itu ada sumbu Y, ada sumbu X ya, yang dia membentuk visualisasi data. Nah, berbicara tentang visualisasi data, grafik adalah visualisasi data. Tetapi dia bukan infografis. Kenapa? Lebih baik kita merujuk kepada buku Cool Infographic karya Randy Crum. Di dalam buku tersebut, Randy Crum mendefinisikan visualisasi data itu berbeda dengan infografis. Tapi memang dua-duanya adalah bahasa komunikasi visual. Visualisasi data itu adalah bentuk wujud atau tampilan dari gambar atau angka. Misal, grafik itu visualisasi data, pie chart itu visualisasi data, diagram itu visualisasi data, tapi itu bukan infografis. Lalu apa itu infografis, Pak? Infografis, seperti yang saya bilang di awal, infografis adalah bentuk visual dari data, informasi, atau ilmu pengetahuan. Di dalam buku Cool Infographic, Randy Crum juga menyebutkan bahwa selain dia merupakan bentuk visual dari data, informasi, atau ilmu pengetahuan, infografis juga harus memiliki komponen lain. Apa itu? Yang pertama, dia harus merupakan gabungan dari data. Oke ya, tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, dia adalah gabungan informasi dari konten atau teks. Jadi infografis harus ada teksnya. Yang ketiga, dia adalah gabungan informasi dari gambar, ilustrasi, dan image yang lain. Bisa dalam bentuk vektor, bisa dalam bentuk icon, dan lain-lain. Dan tiga hal tadi ketika digabungkan, maka akan membentuk sebuah cerita. Nah ini, syarat infografis adalah informasi yang kita sampaikan kepada audiens itu harus berbentuk cerita. Harus mengalir, harus memiliki alur, harus menyampaikan satu informasi khusus yang bisa dipahami secara mendetail. Seperti yang terjadi sekarang, misalnya, sekarang eranya COVID, misal kita menulis infografis tentang tips-tips pencegahan COVID sejak dini. Lalu kita memasukkan data jumlah penderita COVID, di tengahnya kita berikan tips, kita tambahkan icon dan gambar, berarti itu adalah infografis. Berbeda halnya dengan ketika kita hanya menampilkan jumlah penderita COVID. Nah, ketika itu yang ditampilkan berarti itu bukan infografis, tetapi itu adalah visualisasi data. Nah, gitu ya. Jadi, kita di sini bisa memahami perbedaan antara infografis dengan visualisasi data. Lalu bagaimana cara menyusun infografis? Itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Cara menyusun infografis memiliki 3 syarat, yaitu simple, harmoni, dan unik. Seperti apa? Kita simak di video selanjutnya di sesi Amazing Slide Infographic yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.